Berapa sudah nikmat yang kuterima? Nikmat nafas, nikmat mata, nikmat telinga. Berapa tetes darah yang sudah dicuci buah pinggang? Berapa hembusan nafas? Apa yang akan kubayar kepada Allah Subhanahu wa taala? Hidup sesuka hatimu. Kau mau jadi Fir'aun, silakan. Kau mau jadi Namrud, silakan. Kau mau jadi penipu, pencurang, silakan. Fa in syi'ta, kalau kau mau sesuka hatimu, silakan. Fa innaka mayyit, tapi ingat, kau akan jadi mayat, kau akan jadi bangkai yang bergelimpangan, hanya akan menjadi santapan cacing tanah. Ketika semua makhluk-makhluk yang hidup ini menjadi tanah, dari tanah kembali kepada tanah, tanaman yang kuntum, mekar, harum, semerbak, tak lama menjadi kuning. Setelah itu layu dan mati, kembali kepada tanah, tumbuh tanaman yang baru. Anak kambing berubah menjadi induk kambing. Induk kambing mengandung, melahirkan anak kambing. Induk kambing disembelih, mati, dari tanah kembali kepada tanah, dan mereka tidak pernah diminta pertanggungjawaban atas apa yang pernah mereka lakukan. Tapi kita sudah terlanjur jadi manusia. Kita tidak pernah memilih. Ini pilihan Allah, ini kemuliaan. Laqad karramna bani Adam, kami muliakan anak cucu keturunan Adam ala katsirin minal khalqi, daripada makhluk-makhluk yang lain. Wa faddalnahum tafdila, kami muliakan mereka. Oleh sebab itu dikatakan jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, bukan manusia yang memuliakannya. Hai Tuhan yang amat berhormat, hai yang dipertuan agung, hai orang yang dimuliakan, bukan. Allah yang memuliakanmu, Allah yang memuliakanmu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi jangan lupa, ada masanya. Summa radadnahu asfala safilin, kami balikkan dia ke dalam yang paling asfala safilin, terendah di antara yang rendah. Ini ujian hidup, menguji kualitas iman. Kalau emas diuji dengan api, bakar dia, nanti akan tampak apakah dia betul-betul emas murni 24 karat atau dia hanya batu hitam yang tak pernah berubah dengan panas. Maka dia diuji dengan hartanya, diuji dia dengan anaknya, diuji dengan bisnisnya, diuji dengan kekuasaannya. Ketika kekuasaan itu ada di tangan, dia tetap menolong agama Allah. Ketika harta itu ada di tangan, dia pakai menolong agama Allah. Ketika ilmu itu ada di kepalanya, pun dia pakai untuk menolong agama Allah. Saat itu dia dicap sebagai orang yang memiliki jiwa tenang. Tenang dalam keadaan senang, tenang dalam keadaan susah, tenang dalam keadaan sempit, tenang dalam keadaan lapang. Allah panggil dia sebagai tamu-tamu terhormat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, kembali. Kita tidak datang ke kampung yang baru, akan datang ke sebuah kota, kita tidak tahu tinggal di mana, hotelnya apa, tinggal berapa lama, siapa yang menjamin kita, apakah ada yang mengawal kita, merasa cemas. Tapi kita tidak datang ke kampung yang baru. Irji'i, kembalilah, kembali ke kampung halamanmu yang asli. Ini perantauan saja, sampai masanya visamu habis, kau akan kembali ke kampung halaman. Irji'i, kembalilah. Kemana aku kembali? Ila rabbiki, kepada Rabb Allah, radiyatan mardiyah. Allah dalam keadaan ridha kepadamu, jiwamu pun ridha kepada Allah. Tiap pagi kita katakan raditu billahi rabba, aku ridha kepada Allah, maka ikutilah aturan Allah. Allah katakan haram, jauhi. Allah katakan baik, dekati. Allah katakan baik, datangi. Allah katakan haram, maka tinggalkan. Tidak lagi ada berpikir aku ingin taubat, tapi aku ingin berbuat baik, tapi, karena di sanalah setan bermain. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nanti kalau kau tidak ambil, kau akan rugi. Kalau tidak kau ambil, anakmu akan susah. Kalau tidak kau ambil, rumahmu tidak akan jadi. Kalau tidak kau ambil, mobilmu tidak akan berganti. Kalau tidak kau ambil, istrimu tidak akan bahagia. Kalau tidak. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati, dari kalangan setan, wan nas, sahabat kita, tetangga kita, kerabat kita, menjerumuskan kebanyakan dalam neraka jahanam. Wa in tuti' aktsara man fil ardi, kalau kau ikut kebanyakan orang, yudilluka an sabilillah, mereka hanya akan menyesatkanmu dari jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini Sungai Siak, Sungai Kampar, Sungai Indragiri dan Sungai Rokan menjadi saksi 4 besar sungai di negeri bumi lancang kuning. Apa yang kita lihat di tepi-tepian sungai ini?
itu rumah tuan, itu rumah datuk, itu rumah tengku, itu rumah wan, itu rumah bangsawan, itu rumah orang kaya. Tapi semuanya ditinggalkan, tinggal rumah-rumah lapuk yang dimakan rayap, tinggal rumah-rumah besar, tidak lagi ada mau tinggal orang di sana, hanya ditumbuhi lumut-lumut. Tapi masih ada tuan-tuan yang berjasa, didirikannya masjid, disekolahkannya anaknya. Sampai hari ini pondok pesantren tempat mendidik agama, anak-anak mengaji Al-Quran, mereka dikenang sepanjang masa. Masjid Raya Riau masih tegak berdiri sampai hari ini. Kita memang tidak di masjid kerajaan, tapi ternyata setelah berubah menjadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, pejuang-pejuang bangsa ini masih tetap cinta dengan agama. Mana buktinya? Hari ini kita melaksanakan sholat Jumat di masjid, bukan masjid kerajaan Siak Sri Indrapura, tapi masjid di komplek perkantoran Dewan Perwakilan Rakyat, menunjukkan kepada Allah Ta'ala atas berkat rahmat Allah negeri ini merdeka, atas teriakan Allahu Akbar negeri ini tetap dicurahkan rahmat Allah. Maka kita tidak ingin semua itu rusak. Ini bukan anti kebinekaan, ini bukan untuk mengajak orang menjadi eksklusif, ini bukan mengajak untuk membenci kepada orang lain. Ini adalah ajakan membangun kesadaran beragama kepada umat yang sudah bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Pengucapan syahadat bukan hanya sekedar di ujung lidah, di tepi bibir. Pengucapan syahadat bukan sekedar kata. Sebulan syahadat bukan sekedar bahasa. Pengucapan syahadat berpengaruh dari pola pikir, mindset, otak, cara berpikir, memandang hidup hanya sebagai tempat persinggahan. Setelah ini apa yang akan kita petik, apa yang kita semai, apa yang kita tanam, itulah yang akan kita petik menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan padi ditanam, tumbuh juga rumput. Kononlah rumput itu yang disemai takkan pernah tumbuh padi di taman. Oleh sebab itu maka berpikir sesaat, al-tafakkur sa'ah khairun min qiyami lailah. Berpikir sejenak, berpikir sesaat lebih baik daripada tahajud sepanjang malam. Ada orang yang tahajud sepanjang malam tadi malam karena malam Jumat, dia baca surah Al-Kahfi, dia baca surah Yasin, setelah itu dia merasa sebagai penghuni surga. Bukan itu yang terbaik. Kau rasakan dirimu sebagai penghuni neraka lebih baik daripada kau merasa dirimu penghuni surga. La yadkhulul jannah, tak masuk surga man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqal habatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Hari ini kita sedang merenung sejenak, berapa sudah nikmat yang kuterima, nikmat nafas, nikmat mata, nikmat telinga, berapa tetes darah yang sudah dicuci buah pinggang, berapa hembusan nafas, apa yang akan kubayar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sanggupkah 2 rakaat salat Jumat ini membahas nikmat Allah? Sanggupkah semua yang kita lakukan ini kita bawa sebagai bekal menghadap Allah? Lebih banyak tidur daripada ibadah, lebih banyak kerja daripada ibadah. Sampai-sampai di siang Jumat yang mestinya mendengarkan khutbah Jumat pun kita tertidur juga. Tak ada yang lebih hebat lagi daripada itu. Kalau ada orang tertidur di waktu yang lain, masih ada kesempatan beribadah, tapi dalam ibadah itu pun juga melelapkan mata. Tak ada yang lebih hebat daripada itu. Apa yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sampai masanya tak lagi dapat dibela oleh harta. Hari ini hartamu banyak, kau bayar pengacara per jam, per menit, per detik kau bayar. Dia akan bela karena kau tidak mengerti hukum. Dia akan bacakan pasal-pasal. Tapi sampai masanya harta tak lagi bermakna. Yauma la yanfa'u malun, hari itu harta tak bisa menolong, wala banun, anak tak bisa membantu. Yauma yafirul mar'u min akhi, saudara kandung akan lari, wa ummihi wa abi, ibu kandung pun tak bisa menolong anak yang dia kandung 9 bulan 10 hari, meregang nyawa dia lahirkan, tapi tak bisa dia tolong di hadapan Allah. Ayah yang berkering peluh keringat, tetes mata dan darah menetes, tapi tak dapat menolong di hadapan Allah. Wa sahibatihi istri wa bani, anak-anak buah hati belayan jiwa tak dapat menolong. Walaqad ji'tumuna furada, kau akan datang menghadap aku sendirian. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana dulu kuciptakan kau sendirian, kau pun akan datang menghadap aku sendirian. Bersiapkanlah amal ketika jasad masih tegak di atas muka bumi Allah, ketika ruh masih bersemayam di dalam jasad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu
innahu huwal ghafurur rahim.